itu disitulah momen dimana akhirnya dia pede mau ngapa-ngapain. Dan itu Wow. progresnya langsung terlihat di sekolah. Bagaimana memotivasi gerak anak yang cenderung pasif dalam bergerak? Selamat malam, teman-teman peserta seminar webinar hari ini ya. Topiknya menarik sekali. Sayangnya waktu kita terbatas nih 45 menit. Mudah-mudahan jadi pembuka. Jika nanti dari webinar hari ini teman-teman peserta merasa ini adalah informasi yang penting, lalu juga bisa eh, belajar untuk lebih lanjut lagi gitu ya tentang bagaimana sih menggunakan atau memahami gerakan untuk proses pemulihan psikologis, atau tema webinar hari ini adalah namanya Healing Through Movement, bagaimana gerak tubuh sebagai media ekspresi diri, terutama untuk anak dalam konteks terapi bermain atau play therapy. Nah, hari ini saya senang sekali bisa menjadi moderator pada webinar pertama kayaknya bulan Januari ini, bersama dengan dua narasumber kita. Mungkin banyak rekan-rekan yang sudah familiar dengan nama-nama narasumber hari ini, tapi buat yang belum kenal atau belum tahu, ini dua orang yang pakar nih untuk membahas bagaimana movement through healing. Yang pertama adalah Dr. Melina Suryadewi, BA, SPD, MSI, seorang praktisi kreatif movement dan dance. Bu Ina itu yang kita panggil bersama Bu Ina. Beliau ini punya banyak sekali pendidikan ya, gitu ya. Ada S3 PAUD UNJ, ada S2 Psikologi Pendidikan di UI, ada S1 Pendidikan Sendera Tari UNJ gitu ya, dan juga mendalami seni tari. Namun beliau tidak hanya berhenti sebagai dosen di bidang tari dan praktisi, tapi Bu Ina juga belajar sebagai play terapis gitu ya. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu, dalam terapi bermain ada 7 modalitas atau aktivitas yang bisa dilakukan dalam membantu pemulihan anak dengan bermain. Salah satunya adalah lewat bergerak atau movement. Nah, itu nanti mungkin selama ini kita taunya, oh play therapy itu kali main cat ya, atau main papet, atau main pasir. Nah, ternyata ada nih play therapy bagian yang menggunakan gerakan. Nanti kita bisa tahu lebih lanjut. Dan saat ini Bu Ina aktif sebagai dosen di Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Prasetya Mulia maupun dalam komunitas play therapy di Indonesia. Beliau juga adalah seorang supervisor bagi play therapist yang sedang menempuh pendidikan di play therapy Indonesia ya, dari Cipta Aliansi Edukasi yang menyelenggarakan webinar malam hari ini. Lalu yang kedua ada Ibu Bunga Tikumasake, SPSI, seorang pemerhati di dunia anak, dan juga beliau juga salah satu expert gitu ya dalam play dan kreatif art therapist. Beliau juga merupakan supervisor kami di komunitas play therapy Indonesia, juga filial play coaching mentor. Nah, nanti kalau filial play ini apa lagi nih gitu, ternyata play ini banyak sekali alirannya gitu ya, atau cabangnya ya. Dan seorang certified clinical supervisor dan juga menempuh magister profesi di bidang psikologi klinis, maupun rekan saya juga mengajar di Politeknik Bentara Citra Bangsa di konseling terapan. Oke, langsung saja kita hadirkan narasumber kita malam hari ini, Bu Ina dan Bu Bunga. Kita berikan tepuk tangan virtual buat Selamat kedua narasumber kita. malam. Oke, selamat malam Bu Bunga dan Bu Ina. Selamat malam, Bu Anas. Selamat malam, Oke, Bu Ina. Oke, Bu Ina dan Bu Bunga, mungkin saya mulai dari Bu Ina dulu ya, sebagai pakar dalam bidang tari, namun juga punya pengalaman sebagai play therapist dan juga menggunakan movement dalam proses terapeutik anak. Bu Ina, dengan memahami beragam aliran dan dunia tari ini, bagaimana sih pandangan pendapat Bu Ina tentang menggunakan movement untuk proses pemulihan psikologis anak gitu? Apa sih bedanya sama kita mungkin kayak senam SKJ gitu ya di sekolah, atau kita ada kalau 17-an kita nari-nari gitu, atau kita kalau acara apa namanya, acara nikahan gitu ya pasti ada acara joget-joget gitu ya. Itu apa sih Bu bedanya si bergerak untuk pemulihan psikologis ini? Silahkan Bu Ina. Ya, ya. Ya, terima kasih eh, Bu Anas dan selamat malam untuk para pemirsa yang mengikuti webinar ini. Baiklah, mungkin saya akan menjelaskan juga bahwa tadi Bu Anas pertama-tama sudah menyampaikan juga bahwa salah satu modalitas di dalam play therapy adalah gerak atau movement itu tadi ya.
Nah, eh, perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam play therapy kita mengenal pendekatan yang non-direktif. Jadi dengan demikian anak itu yang menjadi leader dalam hal ini. Nah, kalau kita bicara soal tari, gerak itu adalah materi dasar dari tari. Nah, untuk anak-anak juga ada sebuah metode yang khusus ya, artinya yang lebih menekankan kepada kreativitas kalau kita bicara soal tari. Nah, itu Oke. juga metodenya adalah metode kreatif gitu ya. Tetapi pada malam hari ini kita akan bicara tentang terapi bermain dalam hal ini. Nah, eh, gerak itu adalah materi dasar daripada tari ya. Nah, tetapi Ya. gerak itu sendiri juga digunakan atau berfungsi juga misalnya untuk olahraga, demikian juga untuk di dalam dunia kedokteran ya, seperti di rehabilitasi medik misalnya seperti itu. Lalu kemudian juga untuk bekerja ya. Tetapi juga untuk bermain anak-anak itu kan juga memerlukan gerak. Nah, dengan demikian kalau kita bicara soal gerak di dalam apa namanya untuk terapi bermain maka eh, tentu kita tidak bisa mengingkari adanya seorang klien, yaitu anak, dan ada seorang yang terapisnya, play terapis, yang bersertifikat gitu ya. Artinya sudah menempuh pendidikan ya. Itulah yang biasanya dinamakan konteks play terapis itu ada di situ gitu. Tetapi berbeda misalnya saja dengan dance untuk yang terkait kepada pendidikan ya, walaupun itu juga metodenya metode kreatif gitu ya, tetapi tidak sepenuhnya non direktif. Sehingga dengan demikian uh, yang melakukan itu juga adalah seorang pendidik ya, sehingga dengan demikian tujuannya itu berbeda. Mm-mm. Sehingga ketika kita bicara soal tari ya, nah tari itu tadi untuk mengkreatifkan anak melalui gerakan tubuhnya. Gerak itu adalah bahasa yang nonverbal. Membuat Mm-mm. sebuah tarian anak itu sendiri gitu, ya. Tarian sesederhana itu yang milik anak itu sendiri. Tetapi kalau di dalam play therapy tentunya uh, mempunyai tujuan-tujuan yang untuk membantu anak itu di dalam perkembangan anak itu sendiri ya. Artinya uh, bila mana ada masalah-masalah ataupun juga apa yang perlu dibantu yang belum optimal di dalam perkembangannya, itu tujuannya di sana gitu. Jadi untuk terapis itu tadi, untuk terapi itu tadi. Nah, keduanya sama-sama menggunakan gerak itu gitu. Tetapi tujuannya berbeda dan Berbeda. fungsinya Mm-mm. berbeda. Yang satu adalah fungsinya untuk pendidikan, walaupun itu Mm-mm. juga kreatif Iya. pendekatannya untuk anak-anak gitu. Kreatif itu kan bisa diartikan juga non direktif ya. Artinya si anak itu adalah sebagai leadernya gitu. Tetapi berbeda tujuan. Yang satu adalah untuk membantu anak di dalam perkembangannya, katakanlah di dalam untuk kesehatan mentalnya ya, perkembangan-perkembangan psikologis gitu. Tetapi yang ini ketika kita bicara soal tari untuk pendidikan itu Iya. tujuannya memang untuk pendidikan. Saya kira itu yang Oke. bisa saya jelaskan. Sudah cukup jelas, Bu Anas, dan Oke, mungkin makasih Bu Ina. Saya coba highlight ya buat rekan-rekan yang baru ikut bergabung. Jadi saya juga jadi belajar nih hari ini Bu Ina ya. Kalau gerakan atau apa namanya tarian itu ada dua tujuan ya. Yang pertama ada gerakan untuk pendidikan, walaupun itu juga pendidikan kreatif gitu ya. Lalu ada gerakan-gerakan yang kita sifatnya terapeutik gitu ya.
di mana kita pendekatannya non direktif. Non direktif berarti bukan terapisnya yang bikin gerakannya ya, tapi malah kita following the child ya, atau mengikuti anaknya, dan tujuannya juga berbeda. Kalau gerak tari untuk pendidikan itu kita misalnya mau mengajarkan anak memahami tentang tubuhnya dia sendiri, bagaimana menggerakkan tubuh. Tapi kalau tujuan dalam terapeutik dalam konteks terapi bermain atau play terapi, gerakan-gerakan ini dengan nanti diikuti oleh terapisnya itu akan bertujuan untuk membantu memulihkan, mengoptimalkan isu-isu emosi psikologis anak maupun isu kesehatan mental. Begitu ya Bu Ina ya? Ya, ya, Oke, nah saya kira seperti itu. mungkin buat teman-teman yang belum terbayang, bagaimana sih maksudnya gerakan tubuh, gerakan anak yang bisa membantu kita sebagai orang tua, terapis gitu ya, bisa following the child. Nah, kita akan bertanya pada pakar yang kedua yaitu Bu Bunga. Maksudnya gimana sih Bu Bunga lewat gerakan, dan tadi ada hint-hint dari Bu Ina bahwa gerakan anak, gerak tubuh itu adalah bahasa nonverbal. Mungkin sambil Bu Bunga akan sharing, saya ingin mengajak teman-teman yang ada di Zoom maupun yang di YouTube bisa nulis di kolom komen nih, sejauh mengamati anak-anak usia TK sampai SD, gerakan-gerakan tubuh apa sih yang suka anak-anak buat gitu ya. Kalau saya ingat ya, kalau anak-anak happy kan mereka langsung gerakin tubuhnya gitu ya. Nah, kira-kira ada gerakan-gerakan lain nggak yang teman-teman bisa ingat dari pengalaman mengobservasi anak-anak, baik yang anak di sendiri di rumah, maupun di sekolah, atau di komunitas, atau di tempat latihan, dimanapun gitu, atau waktu kita kecil gitu, gerakan-gerakan apa ya yang kita suka lakukan gitu ya sebagai anak. Silakan terus di kolom komen di chat Zoom ataupun di YouTube. Nah, Bu Bunga boleh menjelaskan following the child lewat gerakan tuh yang seperti apa sih Bu Bunga? Oke, Silakan. jadi kalau following the child lewat gerakan itu kan prinsip yang dilakukan oleh sebenarnya play therapy itu kan based on Virginia X-Line ya. Jadi dalam prinsip kita melakukan play therapy itu adalah salah satunya mengikuti follow the child ya. Nah, kalau dalam konteks kita bergerak, maka itu kita namakan mirroring. Nah, kenapa jadi mirroring itu menjadi hal yang penting untuk kita ngerti? Jadi melalui gerakan seperti kata tadi Bu Ina, gerakan itu adalah bahasa yang nonverbal. Bahasa nonverbal yang sudah dikuasai anak sejak dia baru keluar dari perut malahan ya. Jadi itu bahasa yang sangat universal. Nah, dengan bahasa gerak inilah anak ingin menyampaikan apa yang sedang dia alami, situasinya dia. Karena kadang-kadang kita dengan bahasa yang verbal itu kita nggak ngerti atau bahkan anak nggak tahu mau ngomong tentang apa atau mau ngomong apa yang dia rasain atau mau ngomong ini loh aku lagi begini. Tetapi dengan mengamati gerak dan gerak itu kalau di dalam konsep psikoterapi ya itu tidak hanya pergerakan yang begini-begini aja gitu ya, tetapi semuanya. Gesture itu mulai dari gerakan mata gitu ya, mata melilit ke kiri, ke kanan, atas, bawah, kemana gitu ya. Dia suka menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, semua pergerakannya. Nah, itulah yang menjadi komunikasi untuk kita para terapis untuk mengerti, untuk memahami, oh si anak nih lagi dalam kondisi yang seperti apa. Nah, hal yang terpenting yang kita harus pahami adalah melalui following the child inilah, melalui proses mirroring inilah, proses acceptance itu terjadi. Dalam konsep psikoterapi, intervensi psikoterapi apapun sebenarnya ya, basic yang paling penting kita dapatkan pertama kali itu adalah acceptance. Ya, nah dalam kehidupan sehari-hari pun dengan anak-anak kita nggak perlu untuk nunggu nunggu anak kita masih kecil ya, tapi anak dengan yang remaja maupun dewasa atau dengan pasangan kita, itu acceptance adalah hal yang pertama. Itu basic untuk membangun bonding atau koneksi, keterhubungan yang baik dengan orang-orang di luar diri kita. Sehingga penting untuk kita memahami bahwa ternyata gerak yang mirroring, yang kita following, misalnya nih, kalau di play therapy, anak masuk nih di ruangan, terus dia suka bergerak-gerak gini. Ya udah kita dengan fun ya, karena namanya juga play therapist ya, dengan fun kita juga ikut begini, gitu. Ya, mungkin kesannya awkward. Sih, ada sih kadang klien yang suka gini, Miss ngapain sih ikut-ikut aku? Gitu ya. Miss jangan ikut-ikut aku, misalnya gitu ya. Tapi kita bisa bilang, Bang, oh ya Miss ikutin kamu karena kamu sangat spesial, melakukan hal-hal yang sangat spesial. Dan Miss ingin belajar dari kamu, misalnya gitu ya. Anak merasa di-accept. Gerakan dia yang konyol-konyol, kita melakukan itu dengan fun. Jadi ada Ya, proses penerimaan yang natural.
Nah, inilah jembatan yang sangat baik untuk kita bisa masuk ke dalam proses anak itu bersama dengan anak itu sendiri. Begitu, Bu Mm-mm. Anas. Oke, jadi yang saya tangkap dari penjelasan Bu Bunga adalah bahwa gerakan itu tidak sembarang gerakan dan bahkan gerakan adalah bahasa pertama kita ya, gerakan nonverbal. Apalagi di zaman sekarang itu banyak concern dari orang tua maupun guru ya setelah pandemi terlebih ya, kita banyak mengalami anak-anak yang ada keterlambatan bicara maupun umur 10-11 tahun tapi kok bicaranya juga belum lengkap. Tapi ketika kita bisa memahami gerakan-gerakan tubuh anak dan berlatih connection tadi ya dengan gerakan-gerakan tubuh sebenarnya komunikasi dan perasaan merasa diterima secara psikologis atau acceptance itu bisa sungguh terasa di anak gitu ya. Dan bahwa kalau kita mengikuti gerakan anak itu mengaktifasi area otak di bagian mirroring ya, di mana itu adalah kapasitas yang penting untuk berempati maupun anak merasa diempatikan. Bahkan jangan-jangan kalau kita hanya berlatih empati lewat kata-kata tapi gestur tubuhnya nggak ngikut tuh anak nggak berasa ya. Tapi Iya. hanya lewat kita banyak kalau di banyak di sesi play therapy tuh yang amazing buat saya ketika belajar play therapy lah kok kayaknya cuma diem doang ya bersama anak, tapi kita benar-benar being present, attune, connect sama emosinya tuh anaknya berasa Miss ini the best day ever deh, Miss ini aku seneng banget sama sesi ini. Padahal kayaknya kita tuh kayak cuma diem-diem atau kita ngikutin anak aja ya. Dan penting bahwa bagi orang tua, guru, pendidik, kadang-kadang yang kita lupa ini ya gerakan-gerakan ibaratnya kayak micro gesture kali ya. Yes. Gerakan-gerakan simple yang tapi itu membuat anak ngerasa di-accept gitu ya. Betul. Dan mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya ingin bertanya ke Bu Ina maupun ke Bu Bunga, dari pengalaman sebagai praktisi play terapis, terapis bermain, ada nggak sih pengalaman konkret yang kebayang nih buat teman-teman peserta bagaimana menggunakan gerakan untuk membantu pemulihan emosi psikologis anak? Mungkin bisa diceritakan juga secara singkat konteks isu anak yang dialaminya apa, lalu gerakan-gerakan kayak apa sih yang membantu proses pemulihan emosi psikologis anak? Silahkan mungkin dari Bu Ina dulu. Ya, ya, saya eh, teringat bahwa suatu saat lalu itu saya eh, mempunyai seorang klien yang selektif mutism gitu ya, dan susah sekali untuk terbangun connection gitu awalnya ya. Setelah satu dua sesi kemudian saya melihat ya itu menggerak-gerakan baju, artinya menarik-narik gitu ya, menarik-narik bajunya gitu. Lalu saya mencoba gitu mengikutinya gitu ya, mengikuti. Nah, barangkali perasaan tadi ya, acceptance itu yang tadi Bu Bunga itu juga sampaikan, terjadi sebuah connection gitu dengan si klien ini yang masih TK ya waktu itu. Nah, Mm-mm. kemudian dia mulai tertawa gitu. Lalu setelah itu dia mencoba gerakan yang lain lagi gitu ya. Kemudian ketika saya mencoba untuk mengikutinya gitu ya, lalu kemudian dia seperti apa termotivasi untuk menggerakkan yang lain gitu. Jadi kalau di dalam Rudolf Laban itu kan ada gerakan itu yang kemudian berpindah ke tempat lain. Ya, tadi saya mengatakan Rudolf Laban itu karena uh, juga adalah seorang pakar di jadi itu ada sesuatu yang mendorong dia untuk berpindah tempat gitu sambil dan saya mencoba mengikuti kembali. Akhirnya itu menjadi sebuah rangkaian gerak yang menurut saya itu adalah sesuatu yang uh, momentum di mana kami bisa berkomunikasi dengan bahasa gerak itu yang maknanya saya kira uh, lebih daripada kata ya ketika klien itu tidak bisa atau belum beri ekspresi tubuhnya kita memahami gitu ya dengan gerakan-gerakan yang kecil ya walaupun itu dengan ekspresi wajahnya dengan kerutan gitu ya ataupun juga dengan senyuman kita dapat mengerti dengan demikian uh, kita memahami klien ini dan yang yang saya rasakan adalah sebuah kebahagiaan itu bahwa ya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan memulai untuk sepertinya saya optimis sekali ya adanya sebuah pemulihan dari sana gitu.
Ya, baik. Saya Oke, kira itu, Miss. makasih. Ya. Iya, makasih Bu Ina. Jadi buat teman-teman yang belum familiar, ada kondisi-kondisi anak yang salah satunya namanya selective mutism gitu ya. Mereka itu namanya selektif ya. Jadi di rumah tuh seringkali nggak ada masalah ya, berkomunikasi, Ya. berbicara, cerita, nyanyi di rumah bagus. Begitu di lingkungan publik atau di sekolah, kicep. Sampai kalau ditanya gurunya sampai nggak ada suara, kan gurunya bingung ya mau melakukan penilaian ke anaknya gimana kalau anaknya nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong gitu kan. Dan sebagai play terapis itu kita kebayang ya awal-awal sesi kan nggak mungkin kayak halo apa kabar, kamu gimana, zing, nggak ada suara anaknya. Nah itu makanya pendekatan movement ini sangat-sangat membantu dari cerita Bu Ina tadi. Oke, Bu Bunga ada cerita yang serupa atau ada kasus yang lain atau pengalaman tentang menggunakan movement dalam proses pemulihan psikologis di sesi play terapi gimana Bu? Iya, saya sebenarnya yang sangat terkesan itu dengan klien pertama saya, justru klien pertama saya waktu terjun di clinical hours ya, waktu Mm-mm. level certificate. Jadi dia masalah dengan kepercayaan diri, gitu ya. Mm-mm. Tapi ternyata anak ini tuh sangat movement, anaknya tuh sangat movement. Nah, karena dia berasal dari orang tua yang, karena dia perempuan ya, perempuan, lalu orang tuanya itu, anak perempuan tuh nggak boleh banyak pola. Anak perempuan itu kan harusnya kalem. Padahal anak ini energinya banyak, gitu ya. Banyak banget dia suka, waduh pokoknya nggak bisa diam sebenarnya. Di ruangan ya, ketika dia masuk di ruang play itu dia sangat-sangat aktif. Tetapi ibunya kan orang yang sangat khawatir ya. Jadi suka bilang, nggak boleh ini, jangan itu bahaya, ina, pokoknya nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya anak ini Mm-mm. jadi nggak pede. Nah, Mm-mm. akhirnya ayahnya memutuskan untuk, kayaknya dia melihat anak ini kok jadi tertekan ya, gitu. Nah, begitu dikasih kesempatan. Awalnya memang kayak anak-anak yang ini ya, anxiety ya. Mm-mm. Itu sangat takut melihat saya aja takut gitu, nggak pede Mm-mm. banget. Terus saya boleh main itu nggak? Nanya, semua ditanyain. Kalau yang itu boleh, kalau yang ini boleh gitu, gitu. Tetapi begitu eh, ada momen-momen kecil gitu ya, bagaimana saya mengikuti gerakan dia. Terus dia tuh yang langsung gini, dia kayak notice gitu ya. Mm-mm. Terus saya diam aja. Karena waktu Mm-mm. waktu kita di level certificate itu benar-benar yang kita pelajari adalah pendekatan non direktif ya. Jadi kita nggak, oke, saya ngikutin kamu, nggak gitu ya. Jadi benar-benar kita non direktif. Jadi dia bergerak seperti apa, saya ikutin. Akhirnya mungkin karena dia merasa, ada yang tune in nih sama saya nih. Mm-mm. Jadi benar-benar keluarlah semua. Apapun yang ingin dia keluarin, keluarin. Sampai saya ingat banget celananya jeans saya di bagian lutut robek. Karena segitu serunya kami bergerak di dalam. Dan memang segitu serunya ya. Wow. Ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ketika momen saya mengikuti dia totalitas sampai dia berseluncur pakai lututnya di ruangan, Mm-mm. itu disitulah momen dimana akhirnya dia pede mau ngapa-ngapain. Dan itu Wow. progresnya langsung terlihat di sekolah, terlihat Mm-mm. di rumah gitu ya. Tapi Mm-mm. di rumah itu juga dia jadi lebih hati-hati. Misalnya dia bilang, Bun, aku mau begitu. Terus bundanya bilang, itu bahaya. Nggak apa-apa, bunda lihat aja dulu. Aku bisa kok. Nanti kalau aku nggak bisa, baru aku nggak bikin gitu. Jadi dia udah lebih pede untuk Asertif nyaranin. ya. Yes, betul. Mm-mm. Itu salah satu contoh kasus sih. Wah, menarik sekali ya dari pengalaman Bu Ina dan Bu Bunga bagaimana kayaknya hanya tanda kutip ya mengikuti following the child lewat gerakan. Namun memang kami apa namanya mengundang teman-teman bagi yang tertarik mengetahui bagaimana proses play terapi lebih lanjut. Memang ada proses pendidikannya ya. Salah satunya di Cipta Aliansi Edukasi ini yang tersertifikasi dan mengikuti standar internasional dari Inggris gitu ya. Karena kayaknya tuh cuma diam, apalagi di pendekatan yang sertifikat ya di level pertama kayaknya tuh diem aja, tapi diem yang berkualitas dan being present, mindfulness dalam menghadapi anak itu yang ternyata terapeutik dan menyembuhkan. Ini juga menarik. Tadi habis dibuka settingan chatnya, jadi ternyata tadi peserta nggak bisa ngetik. Ada beberapa cerita ya dari teman-teman peserta bahwa gerakan anak-anak yang suka muncul tuh kalau gerakan baby shark atau akhir-akhir ini joget APT, bener ya. Terus juga kalau lagi makan enak atau makan kesukaannya seru tuh anaknya goyang-goyang atau gerak kanan kiri di tempat lucu sekali. Atau lompat-lompat atau berusaha berguling ke depan atau bergerak-gerak gitu ya.
atau dia berputar-putar merentangkan tangannya. Jadi memang anak-anak tuh bawaannya memang mau bergerak ya, yang seringkali malah kita nih yang orang dewasa nih terlalu kaku gitu ya, kayak nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh loncat, padahal tuh bahasa naluriah anak untuk mengekspresikan emosinya dan lewat pendekatan play terapi ketika ada orang dewasa yang belajar pendekatan terapeutik itu diikuti, itu bisa membantu pemulihan anak. Nah, mungkin di sini kan ada banyak orang tua juga dan guru selain terapis. Kalau buat orang tua di rumah, apa sih tips praktis menurut Bu Ina dan Bu Bunga yang bisa dilakukan orang tua ketika melihat anaknya bergerak dan kita bisa memakai ini sebagai sarana untuk connect, attune dengan emosi anak sehingga mereka bisa merasa lebih diterima. Kira-kira ada nggak yang sedikit-sedikit bisa dilakukan orang tua selain kalau oh kayaknya ini butuh penanganan profesional bisa dirujuk untuk sesi play terapi. Silahkan Bu Ina. Masih di mute Bu, maaf. Maaf. Ya, eh, saya mm, saya ingin menganjurkan pada apa ibu ya ataupun juga ayah, biasanya si ibu ya yang banyak mendampingi apa anak-anaknya begitu. Ya, artinya jangan apa namanya kalau anak itu bergerak gitu jangan terlalu banyak atau jangan sering dikatakan oh tidak boleh ini dan itu gitu ya karena itu masih sering terdengar dan juga kalau anak itu suka berpura-pura menari gitu karena anak itu kan suka menirukan ya pretend play gitu kan masih apa ya masih sering terjadilah untuk anak-anak sampai kelas 3 SD itu. Tapi ketika anak berpura-pura untuk menari, nah barangkali harus juga diberikan sebuah apa namanya apresiasi ya, walaupun itu kan bukan tarian yang sesungguhnya gitu ya. Nah selain itu juga saya kira eh, jangan juga apa menjadi ragu-ragu untuk ibu ataupun ayah untuk ikut bergerak ya, saya kira begitu. Nah tadi ada yang mengatakan tentang apa anak-anak beberapa waktu yang lalu tuh Baby Shark ya sangat apa namanya populer gitu di kalangan anak-anak gitu ya. Nah saya kira ya Mm-mm. bisa diikuti saja gitu. Itu kan memberikan juga adanya sebuah apa eh, keakraban gitu ya antara ibu dan anak dan saya kira itu juga akan memberikan kenyamanan, juga kesehatan mentalnya akan terbentuk juga bagaimana relasi antara ibu dan anak ya, saya kira akan terbentuk di sana ataupun dengan ayah dan anak. Ya, saya kira itu. Jadi kalau anaknya lagi suka joget Baby Shark, kita bisa ikutin ya. Jadi anaknya ngerasa seru dan bersama anak-anak itu menurut saya pasti teman-teman rekan-rekan play terapis juga setuju ya bahwa anak-anak itu orang yang paling nerima kita apa adanya ya. Jadi kita itu kemampuan bernyanyi, kemampuan narinya nggak usah kayak diva-diva di konser, tapi kita ikut joget sama mereka aja, mereka udah ngerasa, oh ada orang tuaku yang mau masuk ke duniaku yang seru ini, yang menurut aku seru, mereka mau ikutan ya. Dan habis itu mereka benar-benar ngerasa diterima, dicintai dan tangki cintanya jadi penuh ya dan aktivasi di otak mirror neuronsnya itu jadi aktif juga. Dari Bu Bunga ada tips yang mau diberikan ke orang tua nih untuk pendekatan gerakan lewat interaksi sehari-hari? Ya, eh, saya tuh tertariknya gini ya. Kadang-kadang kita orang tua itu terlalu complicated ya. Ngomongnya Mm-mm. gini, ih apaan sih? Oh, kayak anak kecil aja disuruh main kayak gitu. Merasa konyol gitu kan. Padahal ya Mm-mm. memang kelihatannya konyol kalau kita lakukan tanpa alasan gitu ya. Tetapi tips yang simpel aja bahwa ikutinnya itu nggak perlu yang ikutin sempurna gitu kan. Kalau misalnya Mm-mm. diangkat tangan kiri ya udah kita ikut-ikutan aja angkat tangan kiri tanpa harus mengikuti gerak yang sama persis sama dia apa yang dia misalnya dia meliuk-liuk kita juga kaku gitu terus kita mau meliuk-liuk karena alasan klasik yang paling sering saya dengar dari orang tua, terutama ketika kita sedang melakukan interview untuk pendekatan filial coaching ya untuk orang Mm-mm. tua, itu selalu bilang gini, aduh saya tuh orangnya kaku bu, saya tuh nggak bisa main. Padahal sebenarnya main itu bahasa universal semua manusia, semua generasi gitu ya. Mau Mm-mm. oma-oma, mau itu bapak ibu gitu ya. Nah kalau dari tadi kita konteksnya ngomong soal anak terus nih. Mm-mm. Gimana dengan yang remaja? Mm-mm. Nah, porsinya ada kok, sama, sama. Jadi saya boleh kasih contoh sedikit ya. Ya. Anak saya itu kan seneng banget sama koreo inilah Korea gitu ya. Tahu dong Mm-mm. meliuk-liuknya kayak apa tuh susahnya Mm-mm. minta ampun kan gitu. Eh, nah, salah satu hal yang dilakukan suami saya adalah dia cuma pura-pura aja gini-gini sama anak saya dia ikut-ikut gini. Tapi itu jadi fun.
Heeh. Nah, itu kan sebagai salah satu jembatan untuk orang tua itu bisa tetap punya bonding sama anaknya. Mm-mm. Itu hal yang sederhana, jadi nggak perlu yang harus gimana-gimana banget. Ya, bawa dengan santai, dengan playful gitu dah. Itu akan Mm-mm. membuat anak tuh merasa, oh lucu juga ya babe gue misalnya gitu ya. Lucu juga Mm-mm. ya ibuku ya mau ngikut gitu. Itu sih, nggak usah berpikir Oke. terlalu kompleks. Oke, sip. Terima kasih tipsnya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat webinar ini. Saya coba pilihkan ya. Yang pertama, sangat luar biasa materi yang diberikan dari Ibu Diana. Bagaimana memotivasi gerak anak yang cenderung pasif dalam bergerak. Nah, ini kayaknya apa kemampuan para play therapist bisa membantu memberikan ide dan juga nanti mungkin Bu Bunga bisa menceritakan juga kalau filial play terapi itu bedanya sama play terapi apa ya gitu. Silahkan untuk anak yang pasif bergerak ada tips and trick nggak nih Bu Ina dan Bu Bunga? Cenderung pasif bergerak ya. Mm-mm. Ya, mungkin kalau dari saya kira juga jangan memaksa dulu ya pada anak itu Mm-mm. untuk bergerak gitu, karena mungkin Mm-mm. bahasa untuk mengekspresikan dirinya itu berbeda gitu ya. Mm-mm. Eh, jadi saya kira perlu waktu gitu, jangan terburu-buru karena ini juga kan kita bicara soal misalnya prinsip X-line itu kan ya jangan terburu-buru untuk meminta anak itu supaya bisa apa namanya eh, apa bergerak menurut keinginan orang tuanya gitu. Tapi kalau menurut para ahli dan saya juga menyetujui itu kan setiap manusia itu bisa bergerak, gerak sekecil apapun juga itu gitu ya. Itu. Nah, mungkin perlu penghargaan dari orang tua juga. Ya, ketika anak itu mulai misalnya suka menggerakkan kakinya ya, menggoyang-goyangkan kakinya begitu. Nah, eh, saya kira ini juga patut diapresiasi gitu. Dia ada kesadaran untuk melakukan gerak itu. Nah, barangkali bisa kemudian orang tua ataupun ayah atau ibunya juga mengikuti itu dan mencoba untuk gerakan lain yang harapannya bisa mendorong anak itu untuk mengikutinya gitu, sehingga ada connection ya, ada semacam apa interaksi dalam hal ini gitu, karena di dalam gerak pun juga uh, itu dibutuhkan sebenarnya bagaimana koneksi antara uh, dua orang ya atau lebih gitu, sehingga dengan demikian kita juga melatih anak itu juga untuk punya kesadaran. Jadi jangan malu juga gitu ayah atau ibu ya mendahului juga gerak gitu ya. Seperti itu, gerak yang sederhana saja gitu. Jadi jangan tadi berpikir wah gerak itu kan harus seperti penari ini dan itu tidak demikian. Gerakan itu adalah gerak sehari-hari gitu yang bisa digerakkan oleh kita semua ini gitu. Pada intinya kan kita semua bisa bergerak itu. Ya. Oke, Ya, makasih Bu Ina. terima Bu Bunga kasih. mau menambahkan? Iya, sebenarnya itu prinsip yang memang benar banget ya. Tidak usah memaksakan, karena tiap anak juga punya tipikal yang beda-beda. Mungkin memang dia cenderung pasif, tapi dia sebenarnya tetap melakukan gerakan. Nah, mungkin inilah yang dibutuhkan kemampuan orang tua untuk bisa observe-nya tuh lebih lebih detail ya, lebih melihat nih mikronya itu loh. Mikronya, oh mungkin dia senangannya kayak gini. Nah, kita masuknya dari situ. Benar kata Bu Ina, dengan sesuatu yang kecil coba diapresiasi. Nah, ini memang butuh waktu. Ala bisa karena biasa kan, nggak bisa kalau kita tiba-tiba memang kalau anaknya memang bawaannya misalnya mageran lah ya, anak-anak sekarang misalnya mageran, lalu kita mau memaksakan mereka atau berharap mereka untuk bisa aktif. Nah, aktif ini kacamatanya juga gimana? Aktifnya orang tua dengan aktifnya anak mungkin berbeda gitu. Jadi memang balik lagi kesabaran dalam sebuah proses gitu. Oke, sip. Ini ada dua pertanyaan saya bagi ke satu-satu narasumber ya, biar cukup. Yang pertama pertanyaan yang cukup umum, tapi menarik dan penting. Itu apa namanya dari Bu Yuki ya? Sorry. Dari Bu Lianawati dulu pertama, apakah ada batasan usia untuk play terapi dan gimana sih cara menyesuaikan play terapi untuk usia anak yang berbeda-beda? Mungkin jawaban umum apa yang singkatnya dulu. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa ngobrol sama Pak Yudi ya, yang apa namanya bagian dari Cipta Aliansi Edukasi. Bu Ina ada
tanggapan Bu bagaimana menyesuaikan play terapi untuk setiap usia? Ya, ya. Saya kira kan begini, di dalam playroom itu kan ada berbagai macam apa tools ya, modalitasnya itu kan berbagai macam juga gitu ya dalam hal ini. Nah, saya kira kembali kepada eh, apa anak remaja ini ya, ketika dia datang di playroom, yang penting bagaimana kita sebagai terapis itu tidak tidak harus apa namanya mengarahkan gitu ya. Dan biasanya klien remaja saya itu eh, setelah melihat-lihat di ruangan ya yang apa namanya berisi berbagai macam tools, ada untuk art and craft ya misalnya, kemudian juga kan ada juga di sana untuk bermain musik ataupun juga ada games ya. Ada yang senang sekali itu datang ke playroom itu. Tadinya aku ini kayaknya apa terapi bermain buat anak-anak aja ya gitu. Tetapi ketika misalnya di playroom itu kan tersedia yang untuk games itu, lalu um, mulai mengajak apa namanya bermain games, dan ada sudah terbangun di situ rapornya, sehingga dengan demikian juga terjadi sebuah apa keberlanjutan sesi yang menyenangkan, karena tadi pada intinya kita tidak mengarahkan, tidak mengharuskan begini gitu ya. Dan kemudian misalnya saja dia beralih kepada sentre, ingin tahu, karena anak-anak biasanya kalau sudah remaja tuh ingin tahu ya, ini apa sih? Ya silahkan gitu dicoba ya. Kemudian dia juga berproses di situ gitu. Saya kira seperti itu ya. Agak susah sih kalau menurut saya kalau mengatakan yang bagaimana gitu ya. Itu bagi saya sendiri, pengalaman saya itu terpulang juga gitu bagaimana kita melayani mereka di dalam playroom itu gitu. Dan kan sudah ada juga apa maaf saya menggunakan kata mainan ya, benda-benda yang memang sudah apa namanya dianjurkan, sudah terstandar katakanlah begitu ya, dan itu kan berbagai macam gitu ya, dan itu bisa dipilih oleh klien yang remaja itu sendiri ya. Saya kira Oke, seperti itu Bu. makasih Bu Ina. Nah, Bu Bunga nih pertanyaannya karena tadi sempat membahas soal remaja, dari Bu Hani Catur ada pertanyaan, bagaimana kalau sebagai guru ke anak remaja ingin menggunakan pendekatan ini tapi pengen ada batasan juga? Karena Ya. pernah mencoba untuk mengikuti dan masuk ke dunia mereka dengan K-pop, anime, tapi kok mereka jadi tidak sopan ke gurunya. Nah, ini juga salah satu bagian yang kami pelajari sebagai play therapist, bagaimana tetap warm, hangat sama anak, tapi boundariesnya juga tetap sehat dan terjaga. Silahkan Bu Bunga. Ya, ini memang kalau anak remaja ini main layangannya ini harus kita benar-benar expert ya main layangan, kapan kita tarik, kapan kita ulur gitu ya. Nah, kunci nomor satu kalau dengan remaja adalah selain penerimaan itu adalah boundary-nya. Nah, tetapi boundary yang kita sampaikan itu memang tidak bisa dengan yang tek 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 gitu ya. Kamu harusnya sopan kalau ngomong sama guru nggak bisa kayak gini. Nah, tapi kita bisa gini. Oh, oke, kita coba yuk, mana yang oh ini ya K-pop ya, K-pop anime misalnya ya. Oh ini tokohnya kayak gini. Iya Bu, ibu mah emang nggak, lu mah nggak asik Bu, misalnya gitu ya bahasanya gitu ya. Lu mah nggak asik Bu. Nah, kalau kita mau berbicara dengan anak remaja, hmm, barusan ibu dengar kamu bilang lu sama ibu. Mungkin lebih bagus kalau kamu tidak mengatakan lu kepada ibu, gitu. Jadi kita berusaha untuk tetap masuk dengan dunia mereka, cara mereka berbicara, tetapi kita juga tegas dalam menyampaikan bahwa kamu ngomong lu itu sama ibu atau sama orang yang lebih tua itu nggak bagus, gitu. Dan itu memang yang harus kita lakukan sama, ibu jangan lebay deh. Mungkin menurut kamu lebay, tapi ibu mengajarkan bahwa kepada orang yang lebih tua atau kepada guru tidak baik untuk berbicara lu. Kamu boleh kok memakai kata ibu kepada saya dan bukan lu. Gitu. Jadi kita menegurnya itu juga dengan baik. Mungkin agak panjang kalimatnya, mungkin mereka akan boring ya, no worry gitu, biarin aja nggak apa-apa. Tetapi yang jelas adalah kita menyampaikan boundary-nya, kita menyampaikan aturannya. Oke, saya berusaha masuk kepada dunia kamu, tapi kamu tahu ya, ada boundary-nya, ada rambu-rambunya. Nah, seperti itu sih, Bu, Oke. simpelnya.
Mantap Bu Bunga. Jadi kadang-kadang buat kita yang datang dari pengasuhan yang belum familiar dengan boundaries, ini suatu hal yang aneh dan agak susah. Jadi salah satu tips praktisnya selain kita bisa memproses dengan konseling gitu ya buat isu boundaries ini, tapi kita bisa latihan di depan cermin sebelum ngomong sama anaknya ya. Karena kalimatnya agak panjang dan buat kita yang belum biasa menetapkan boundaries secara diplomatis gitu ya. Jadi kita nggak mau yang reaktif, enak aja. Jadi dia makin reaktif tapi kita iya iya doang nanti kita tertekan. Belajar tengah-tengah tuh butuh latihan sih karena otak kita nih kayak otot gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup dan foto bersama ya buat para peserta, kita siap-siap nih untuk nanti buka open cam. Dan tadi Pak Yudi juga menyampaikan kalau rekan-rekan peserta seminar melihat background yang kami pakai itu ada gambar, aduh, ada gambar bukunya. Kami baru saja munculkan buku terapi bermain dan juga ada 3 buku lainnya. Totalnya ada 4 buku yang bisa dibaca untuk pendekatan terapi bermain dalam konteks Indonesia. Seperti apa sih pengalaman-pengalaman praktik baik, best practice-nya yang bisa membantu kita punya perspektif tentang terapi bermain ini. Mungkin yang terakhir, apa namanya, pertanyaannya kalau misalnya di sekolah itu anaknya terlihat banyak diam, tapi kalau misalnya di rumah itu anaknya kelihatan biasa-biasa aja gitu ya. Itu gimana ya kita bisa membantu anaknya untuk bisa apa namanya lebih mengembangkan dirinya gitu ya. Dan tadi kayaknya ada satu kasus yang cukup spesifik ya. Kalau anaknya memang ada kondisi ADHD dan SPD gitu ya, itu bagaimana membantu anaknya nyaman di keramaian karena kalau diajak bergerak di tempat ramai itu udah nggak nyaman gitu. Mungkin Bu Bunga sama Bu Ina ada tanggapan? Silahkan. Silakan Bu Bunga. Ya, kalau untuk anak ADHD ya, ini udah pasti nih anak ADHD kan nggak bisa dipaksa-paksa gitu ya. Tetapi yang paling kita bisa pahami adalah bahwa ketika memang dia di keramaian itu anxiety-nya tinggi, mungkin ibu eh, bisa spesifik menangkap kira-kira kalau misalnya sedang dalam kondisi seperti itu, apa perilaku atau apa adakah sesuatu yang bisa menenangkan dia? Misalnya hanya dengan disentuh di sininya, lalu dia bisa mendapatkan ketenangan. Nah, ketika kita di mana di ruang publik, itu mungkin yang bisa kita efektifkan adalah menyentuh dia dengan soothing ya. Kalau kita bilang dalam dunia psikoterapi itu kita soothing, kita memberikan ketenangan hanya dengan sentuhan, ya. Itu. Karena memang kalau memang dia tidak terbiasa dilatih coping anxiety-nya itu di tempat umum, maka kita tidak bisa serta-merta memaksa dia atau menempatkan dia untuk ayolah nggak apa-apa ada mami ini misalnya nggak bisa. Anak ADHD itu kan punya prinsip berpikir yang berbeda ya dengan kita pada umumnya, sehingga kita orang tua yang memiliki anak-anak ADHD itu harus mengerti apa yang menjadi kayak titik kuncinya dia yang dia bisa lebih calm. Nah, itu saja yang bisa kita lakukan. Selebihnya kalau di rumah misalnya kita mencoba dengan berbagai cara. Ini kalau saya nggak salah tadi udah dicoba berbagai cara, orang tuanya nggak apa, anaknya emang nggak mau ya kayaknya ini Bu Yuki ya, Hmm. gitu ya. Tapi saya yakin deh, anak ADHD itu pasti memiliki kesenangan yang mungkin memang belum terobserve oleh orang tua karena mungkin selama ini orang tuanya lebih berpikir bahwa oh kalau aktif itu seperti ini. Oh kalau ini jadi masih dari frame-nya orang tua. Coba kita coba Ibu Yuki sedikit memberikan lagi observasi yang lebih mikro ya, yang lebih detail kira-kira dia apa sih? Nah, disitulah yang kita utilize. Misalnya, kesukaan dia sebenarnya menggambar nih, misalnya ya, gambar komik gitu. Gambar-gambar apa aja pokoknya gambar-gambar. Nanti coba lakukan kesenangan itu dengan menggambar-gambar, tapi misalnya dengan gerakan, terus apa namanya, melakukan sesuatu yang fun dengan gambar-gambar itu. Coba lihat reaksinya seperti apa. Karena kan bergerak itu bisa dengan bergerak tubuh, bisa dengan bergerak motorik kita, ya, Betul. melatih motorik dia gitu. Iya, Jadi gerakan itu pun ada yang makro, ada yang besar, mikro, ada Ibu, yang kecil-kecil. gitu Iya. ya. Jadi di mana kita bisa menyesuaikan dengan kesulitan anak saat ini, disitulah kita utilize itu. Itu sih. Beberapa klien ADHD dan SPD bahkan sampai usia remaja mereka sangat terbantu untuk meregulasi emosi, untuk soothing seperti yang tadi Bu Bunga bilang tuh dengan membuat slime.
dan mungkin ke Yes. tempat ke tempat yang rame, dibawa slime yang dia punya familiar dari rumah. Jadi bisa seperti itu sebelum nanti mungkin butuh apa konsultasi lebih lanjut ya buat kita membantu secara one on one. Oke, dari Bu Ina sendiri kalau misalnya Ya, ada anak di sekolah sama di rumah itu berbeda, apa sih hal yang bisa Ibu Ina sarankan ke orang tua terkait movement? ya, ya. Saya kira tadi di sekolahnya itu seperti apa ya gitu kan yang dimaksudkan. Mungkin harus Mm-mm. lebih spesifik juga. Apakah di Mm-mm. sekolah itu anak ini menjadi sangat pendiam atau dia sering mengganggu teman gitu ya? Mm-mm. Saya kurang begitu jelas nih dalam hal ini. Berbedanya dalam hal apa gitu ya? Di sekolah Tetapi nggak mau eh, ngikutin aturan, Bu. Nggak mau ngisi pelajaran. Nggak mau mengerjakan oh tugas-tugas, jadi tidak mengikuti aturan sekolah dengan baik gitu. ya, ya tidak mengikuti aturan di sekolah dengan Heeh. baik ya. Nah, ini ditanyakan apa yang ditanyakan adalah bagaimana upaya ya ataupun diminta tips untuk orang tua ya. Saya kira begitu kan. Untuk Iya. Mm-mm. eh, apa namanya untuk guru ataukah untuk ibunya nih? Untuk Maaf, orang tuanya, karena orang tuanya nggak habis pikir di rumah kayaknya anaknya normal-normal aja, tapi kok di sekolah normal kayak banyak saja. Ya, keluhan gitu ya. ya, ya, ya. Kalau eh, menurut saya ini ada beberapa kasus juga yang saya temui anak-anak remaja ya yang punya masalah itu di sekolah seperti itu, tidak mau Mm-mm. apa namanya mengikuti eh, apa hmm, apa yang dikatakan katakanlah semudah itu dikatakan oleh guru gitu, selalu inginnya tuh membangkang saja gitu ya. Saya kira hal ini juga sama. Perlu adanya sebuah eh, apa komunikasi yang baik ya dengan guru. Artinya eh, orang tua perlu mendekati juga bertanya pada guru sebetulnya pada pada eh, pada hal apa gitu ya yang eh, menyebabkan dia eh, terstimulasi untuk menjadi marah atau membangkang atau apa gitu. Mungkin ada Mm-mm. hal-hal yang seperti itu. Iya. Mungkin saja tidak suka dengan pelajaran atau apa ya, tetapi saya jadi teringat juga anak saya dulu juga itu eh, punya masalah seperti itu ya. Dia tidak suka sekali pada gurunya itu. Setelah Mm-mm. saya bicara dengan guru itu, ternyata ekspektasi guru itu terhadap anak saya itu mungkin terlalu tinggi gitu. Seperti itu Mm-mm. ya. Pada masa itu kan masih ada ranking-ranking gitu ya. Iya. Dan kata-kata guru itu seringkali juga memberikan sebuah label gitu untuk anak itu dan itu Mm. tidak Mm. disukai gitu. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini memang perlu peran eh, orang tua tadi Ya. untuk bisa berkomunikasi dengan guru dan eh, saya kira memang tidak terlalu mudah karena kadang-kadang guru juga punya apa ya eh, apa punya semacam ya saya kan gurunya nih saya lebih tahu gitu ya bagaimana saya harus mengatakan pada anak itu tujuannya baik sekali mungkin anak itu supaya Mm-mm. lebih apa lebih Berkembang. berkembang ya tetapi Mm-mm. seringkali tidak disadari mungkin juga tadi ya memberikan satu eh, apa eh, ketidaknyamanan pada si emosi anak itu karena di rumah dia tidak pernah diperlakukan seperti itu gitu ya Oke, atau baik. kata-kata yang tidak bisa apa namanya tidak nyaman untuk si anak itu. Nah Iya, ini saya kira perlu adanya sebuah komunikasi ya yang ya, baik betul. antara guru untuk perkembangan anak itu gitu. Kalau menurut saya Oke. seperti itu ya. Terima kasih Bu Ina dan dalam konteks webinar hari ini Healing Through Movement, saya pikir gerakan orang tua untuk mau bertanya ke sekolah, mau mendengarkan perspektif guru itu juga suatu movement loh gitu. Jadi nggak harus movement gerakan tari, tapi movement ada gerakan attitude dari orang tua dan biasanya ketika orang tua mau berkolaborasi dengan sekolah, kita tahu guru-guru tuh banyak sekali yang mereka urusin di sekolah gitu. Jadi akhirnya terjadi sinergi, begitu ada gerakan sinergi orang tua dengan guru, apalagi mungkin misalnya, oh kita sekarang bisa cari bantuan profesional untuk membantu isu emosi psikologis anak. Mungkin di aspek gerakan ya, di rumah kan gerakannya lebih simpel ya, maksudnya stimulasinya lebih simpel. Mungkin di sekolah dia overwhelm gitu kan, dengan banyaknya teman-teman dan tuntutan macam-macam. Jadi nanti kita bisa cari tahu, tapi
attitude untuk berkolaborasi, berkomunikasi seperti yang tadi Bu Ina sampaikan sangat baik sekali untuk dilakukan. Wah, tidak terasa nih kita udah sedikit melewati waktu. Mungkin dari Bu Ina atau Bu Bunga ada kata-kata penutup terkait topik webinar hari ini. Udah beberapa banyak yang bilang di kolom chat, ini menarik sekali, topiknya inspiratif. Ada penutup dari Bu Ina dan Bu Bunga? Silakan. Baik, ya. Kembali kepada apa topik kita tentang gerak ya. Jadi Ya. uh, saya ingin mengatakan bahwa perlu kita sadari bersama bahwa gerak itu adalah sebuah ekspresi emosi dan pikiran dari anak itu. Sehingga dengan demikian kita juga harus memberikan ruang pada anak itu juga untuk bisa berkomunikasi secara nonverbal. Dan orang tua saya rasa perlu juga belajar ya, guru perlu belajar memahami ekspresi gerak dari anak-anak itu sendiri, terutama dari kualitas geraknya barangkali ya dalam hal ini gitu. Karena itu adalah sebuah ekspresi perasaan dan pikiran anak dan juga sesuatu yang pernah dialami anak ya, saya kira itu gitu. Ya. Wow, dalam sekali ya. Jadi selama ini kita nggak pernah observasi gerakan-gerakan mikro anak. Mungkin observasi makannya apa hari ini ya. Tapi gerakan-gerakan gestur dia mungkin hari ini, sejak webinar malam ini kita perlu lebih melihat dan mengamati ya gerakan-gerakan tubuh mikro ekspresinya. Silahkan Bu Bunga untuk kata penutupnya. Iya, seperti yang Bu Ina sampaikan ya, gerak itu adalah bahasa. Jadi mulai sekarang mungkin orang tua dan juga guru ya, guru sebagai orang tua anak kita di sekolah, itu juga bisa memahami bahwa gerak itu adalah sarana kita untuk berkomunikasi. Jadi ketika anak bergerak, janganlah langsung dijudge bahwa anak ini terlalu banyak itu enggak. Tetap itulah cara dia berkomunikasi dan ketika kita ingin memahami anak-anak kita lebih jauh, marilah kita berkomunikasi dengan gerakannya. Itu sih. Oke, terima kasih luar biasa. Kita kasih tepuk tangan virtual buat para dua narasumber kita yang luar biasa, juga untuk Cipta Aliansi Edukasi yang sudah menyelenggarakan webinar ini.